Shalom, selamat pagi kami ucapkan. Apa kabar saudara? Berapa banyak diberkati oleh Tuhan? Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan tentunya untuk kita bersama-sama boleh memuji dan memuja Tuhan, Raja di atas segala raja. Betul saudara ya? Pada waktu kita memuji Tuhan, kita tahu ada suatu quality time yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Betul ya? Dan kita berdoa berharap saudara ya, bahwa suatu investasi waktu yang Bapak Ibu sekalian berikan pada pagi hari ini akan berdampak di dalam kekekalan. Ada amin? Puji Tuhan. Menyapa juga setiap daripada pemirsa sekalian yang menyaksikan ibadah online dari Facebook Anugerah Ministries ya. Kita tahu bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan akan terjadi dan dirasakan. Dan kami percaya bahwa selagi firman Tuhan diberitakan saudara ya, ada satu daya cipta kreatif yang dapat menciptakan ulang kehidupan kita. Dan bahkan akan membantu kita untuk menerima setiap daripada pemulihan. Siap menerima firman Tuhan saudara ya? Puji Tuhan, hari ini tentunya ditemani oleh istri saya yang luar biasa. Haleluya. Saya Katarina. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya ya. Yang siap terima firman Tuhan, coba lihat kiri kanannya. Katakan kepada mereka, hari ini kamu akan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Quality time saudara ya. Kita ada di penghujung daripada bulan September sekarang ya. Gak lama saudara ya, 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Dan oleh karena itu kita percaya firman Tuhan hari ini akan mempersiapkan kita untuk bahkan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Bukan dengan kekalahan, bukan dengan tangisan akan kesedihan, tetapi dengan tangisan karena atau cucuran air mata karena kita tahu kebaikan Tuhan itu nggak dapat digantikan oleh apapun juga. Betul saudara ya? Namun demikian saya mempunyai pengumuman slide yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kami mau mengundang saudara ya. Katakan kamu diundang. Katakan saya diundang ya. Saudara jangan lupa catat baik-baik. Kamis 17 Oktober 2019 kami mau mengundang Bapak Ibu sekalian baik yang ada di Storehouse ataupun yang lagi menyaksikan online datang ke tempat ini pukul 18 saudara ya. Karena apa? Good News program kita akan recording episode ke-500. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, ini kemuliaan saja bagi Tuhan, bukan karena kehebatan siapapun atau organisasi, tetapi karena ini murni karena kasih karunia Tuhan. Nama pelayanannya aja anugerah saudara ya. Anugerah adalah kasih karunia, anugerah adalah grace. Saudara, sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tetapi Tuhan malah berikan kepada kita saudara ya. Dan sekaligus pada hari itu kami berdua saudara akan meluncurkan sebuah buku baru saudara ya. Dengan judul yaitu Love Revolution. Amin saudara ya. Kita berdoa dan berharap percaya bahwa dari episode ini dan juga dari buku yang akan kami luncurkan, ini akan menjadi berkat buat banyak pernikahan khususnya dan juga banyak keluarga-keluarga yang akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Siapa yang rencana mau datang? Ayo angkat tangan. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, mulai hari ini catat di agenda saudara, kosongkan jadwal. Bila perlu kalau saudara diminta bos untuk cuti, sorry bos, ini raja di atas segala raja lagi ngundang saya. Dan saya raja di mana? Istananya di mana ya? Apakah istana presiden? Oh, lebih tinggi lagi bos, gitu ya. Jadi datang ke tempat ini saudara, biarlah bertemu bukan dengan kami, tetapi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Puji Tuhan, saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Haleluya. Mari baca bersama dari kitab Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Sudah kita tampilkan, saudara, kita baca dengan suara yang keras dan nyaring tanpa terburu-buru ya. Saudara yang belum familiar, mungkin hari ini bertanya kenapa tidak ada kids church. Saudara, kenapa anak ini berlari-lari, kenapa ada yang ribut, saudara ya. Nah ini kami minta kesempatan buat orang tua untuk familiar dengan anak saudara ya. Jadi kalau saudara hari ini adalah minggu yang terakhir dan di Anugerah Church kita memiliki Family Week. Anak-anak jangan dikeluarkan, jangan dimasukkan ke Kids Church. Justru kami berharap orang tua dapat duduk bersama dengan anaknya, saudara ya. Bulan depan kalau saudara mau nanti persiapan, kami kasih ide bisa bawa buku gambar untuk anaknya, ya saudara bisa bawa buku cerita atau coloring ya, sehingga anak-anaknya bisa tenang sambil mereka duduk dan akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh ya, puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan 25. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang percaya katakan amin. Amin. Satu firman Tuhan yang mengandung janji yang luar biasa saudara ya. Bahwa kita ini diberkati Tuhan untuk mewarisi negeri. Amin saudara. Amin. Ya. Haleluya. Untuk orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes. Maka kita gak perlu khawatir. Kita gak perlu takut. Karena langkah-langkah kaki kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Amin. Ya. Dan dikatakan juga kalaupun sampai jatuh. Tidak akan sampai tergeletak gitu saudara ya. Nanti ada ayat yang lain lagi yang berkata orang benar jatuh 7 kali tapi dia bangkit untuk yang ke-8 kalinya. Amin saudara ya. Jadi kita harus percaya dan pegang janji Tuhan ini. Di bulan September ini kita sedang belajar tentang time series ya. Tentang serial waktu saudara. Nah kita harus tahu bahwa waktu hidup kita tuh sangat terbatas. Sama seperti ayat 25 yang tadi kita baca. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya saya belum tua-tua banget sih ya. Tapi ini kan yang nulis pemazmur gitu saudara ya. Tapi dalam kehidupannya dia melihat bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan setia melewati musim-musim kehidupan kita. Waktu-waktu yang kita lewati dalam hidup kita ini. Tuhan tetap menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Hal itu tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dengar baik-baik saudara. Ayat ini bukan ramalan. Ayat ini adalah sabda daripada Tuhan Yesus. Daripada Allah pencipta semesta alam. Ada amin. Saudara, kalau saudara melihat ada sesuatu yang baik. Kita tahu kan bahwa di dalam kehidupan kita, waktu tidak bisa diulang kembali. Saudara, selama 1 bulan ini kami berharap saudara sudah cukup belajar banyak tentang apa itu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Betul ya? Nah sekarang ini berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa datang. Katakan masa datang. Masa datang. Future saudara, belum terjadi. Nah namun demikian kalau sabda Tuhan, titahnya, kodratnya saudara ya. Ini sudah ditentukan bahwa anak-anak kita ini tidak akan meminta roti. Anak-anak kita akan menjadi berkat saudara. Berarti kita nggak perlu hidup dalam ketakutan. Nah pertanyaannya banyak orang berkata kalau gitu kita nggak usah sekolah, kita nggak usah kerja, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita mabuk-mabukan, kita minum-minum, kita ke night club, kita spend semua uang yang kita punya. Is that so saudara? Ini bukan mengenai itu. Ada beda, kita harus mengerti ini ya, ada beda antara orang bodoh dengan orang yang berhikmat. Nah kalau kita berhikmat nih, kalau kita tahu di depan sana itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Maka orang berhikmat akan mempersiapkan generasi dan kehidupannya. Amen. Supaya rencana Tuhan ini tidak dicuri oleh iblis. Ya. Tetapi orang bodoh akan membiarkan saja. Oleh karena itu kita percaya Tuhan sudah jadikan saudara dan saya menjadi orang yang berhikmat. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan saudara kamu dan aku adalah orang berhikmat. Ada amin saudara ya. Jadi kalau kita adalah orang yang berhikmat, percayalah ada begitu banyak persiapan yang saudara dan saya perlu lakukan. Dan pada waktu kita mempersiapkan diri dengan baik, saudara kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak mungkin digagalkan oleh kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Yes. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara kalau hari ini kita akan membahas tentang quality time. Terlebih dahulu kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan quality time. Ya, slide berikutnya. Quality time adalah waktu yang seseorang investasikan dengan memberikan perhatian yang terfokuskan dan tidak terbagi agar dapat mempererat suatu hubungan. Saudara kita sepanjang bulan September ini sudah belajar ya bahwa ada 3 macam hal yang bisa kita lakukan terhadap waktu kita. Apa itu? Masih ingat gak? Spend. Ya kalau spend ini masih gak tahu negatif atau positif. Yang negatif namanya apa? Waste. Ya ini membuang-buang waktu. Betul. Tapi ada yang positif. Spend tadi bisa menjadi yang positif yaitu invest. Ya. Nah saudara. Dan kebanyakan dari kita sudah setuju, di Komsel sudah dibahas, sudah didiskusikan bahwa kita semua mau invest waktu kita. Ya. Nah, investasikan waktu Anda
Untuk siapa saudara? Nomor satu tentu untuk Tuhan. Ya, kita harus punya quality time dengan Tuhan. Karena Tuhan itu yang akan memberikan arah kepada hidup kita. Amin saudara. Amin. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terhilang. Tapi yang kedua juga jangan lupa. Investkan waktu Anda punyai quality time dengan keluarga kita. Amin saudara ya. Karena keluarga kita itu ada di urutan nomor 2 setelah Tuhan. Nomor 3-nya baru pekerjaan atau pelayanan saudara. Jangan dibolak-balik ya. Karena itu hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Bagaimana sih kita bisa meluangkan waktu yang baik. Invest time untuk keluarga kita itu seperti apa. Mau belajar? Yang mau belajar lambaikan tangannya. Yang nonton di Facebook bisa kasih jempol, saya mau belajar gitu ya. Saudara, kita tahu bahwa di zaman modern ini, khususnya di abad 21, kita semua pada sibuk nih. Saya mau tanya, berapa banyak dari saudara yang sehari-hari sibuk banget? Kami sibuk saudara ya. Siapa yang gak sibuk? Siapa yang bingung apa yang kami katakan? Ayo yang sibuk angkat tangan. Sibuk. Ya, kita semua sibuk saudara ya, mulai dari anak kecil, saudara ya, mulai anak kami itu kalau misalnya lagi mau midterm atau final exam itu, wah itu maminya itu yang adem panas gitu loh saudara ya. Kadang-kadang saking terpengaruhnya anak kami ikut adem panas saudara. Jadi suasana rumah itu adem panas. Jadi kita percaya, sekali lagi kita akan belajar. Saudara, ini ada satu gambaran, keluarkan slide saya, kondisi pada zaman ini. Nah, siapa yang kayak gini nih? Saudara ya, apalagi zaman sekarang papa harus bekerja, mama juga harus bekerja, walaupun beberapa mama adalah arisan saudara ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ini sekarang adalah kondisi kehidupan yang cukup dianggap normal atau norma. Nah, oleh karena itu berarti kita sebagai anak Tuhan harus mengerti bagaimana caranya supaya kita mengatur waktu. Di minggu kedua, saudara sudah belajar, saudara ya, dari Pak Pastor Chris Mesak, bagaimana caranya memanage time dengan baik. Nah, kami berharap saudara bisa belajar atau mengulang hal itu lagi. Nah, masalahnya kalau saudara misalnya berkata, Pastor Daniel, bagaimana caranya saya bisa melakukan hal itu? Waktu 24 jam aja nggak cukup. Saya berharap 36 jam ataukah seharusnya Tuhan taruh saya punya waktu 72 jam. Oh saudara, kalau mau gitu saudara tinggal di Mars. Karena 1 tahun lebih dari 365 hari, berarti 1 jam lebih daripada 24 jam. Tapi saudara seorang diri. Saudara jadi penguasa Mars, mau nggak? Milih mana, jadi penguasa Mars atau mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi penguasa bumi. Penguasa bumi. Siapa mau jadi penguasa bumi? Amin saudara ya. Menjadi penguasa bumi kita semua dilahirkan sama saudara. Dengan disadvantage atau dengan advantages yang sama. Dengan semua keterbatasan. Nah oleh karena itu saudara, kita percaya quality time harus dilakukan. Nah slide berikutnya, ini ada satu quotes yang menarik saudara. Tampilkan. Wow, keren ya. Saudara, Dave Willis, seorang hamba Tuhan yang berkutat pada pelayanan keluarga, dia berkata seperti ini. If you are too busy to enjoy quality time with your family, then you need to re-evaluate your priorities. Artinya apa ini? Tolong diterjemahkan. Artinya, kalau Anda terlalu sibuk untuk bisa menikmati waktu yang berkualitas dengan anggota keluargamu, maka Anda perlu untuk mengevaluasi ulang prioritas-prioritasmu. Jangan-jangan prioritas saudara sedang kebalik-balik. Makanya sampai nggak ada waktu untuk keluarga. Nggak ada waktu untuk memperhatikan anak-anak misalnya bagi yang orang tua. Atau buat anak-anak nggak ada waktu untuk memperhatikan orang tuanya ya kan. Di sini banyak anak-anak yang sedang merantau ya kan. Kapan bisa pulang kampung untuk menengok orang tua ya kan. At least kalau masih belum ada kesempatan untuk pulang kampung kan bisa. Zaman sudah maju. Teknologi seperti sekarang ini ya kan. Bisa voice call, bisa video call. Ya kan supaya hubungan itu tidak terputus begitu saja saudara. Nah kita tahu saudara bahwa quality time ini bukan mengenai cuma nonton bioskop, mainan, liburan, bukan cuma itu. Tetapi hari ini kami akan mau jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa quality time itu mengenai seluruh aspek kehidupan. Mengenai bagaimana kita menata kehidupan keluarga kita, menata keuangan kita, menata cinta kita, menata relasi kita dengan Tuhan, menata hubungan baik kita dengan sesama manusia. Karena kita percaya kalau di dalam setiap aspek kehidupan kita, ini kita sudah memberikan excellent spirit atau keunggulan, kita percaya saudara bahwa hasilnya pasti akan unggul.
Setuju dengan kami, katakan amin. Saudara ya. Di foto ini yang saudara lihat, foto ini diambil 5 tahun yang lalu. Waktu James masih 4 tahun dan Angel masih 14 tahun. Masih imut kan Angel di situ saudara ya. Nah ini kenangan saudara ya, nggak bisa diputar kembali saudara. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan waktu hidup kita. Supaya jangan ada yang terbuang dengan percuma, dengan sia-sia. Nanti kalau udah tua terus nyesel ya, saya kok nggak punya kenangan yang indah ya sama anak-anak saya. Nah jangan sampai hal seperti itu pernah terjadi. Bentuk kenangan indah kapanpun kita mempunyai kesempatan. Amin saudara. Amin, haleluya. Saudara, kita selama beberapa minggu ini saudara di Anugerah Church sudah mendengarkan satu kosakata baru namanya time machine. Ya, keluarkan time machine-nya. Tereng, ini saya sudah temukan semalam saudara ya. Ini time tunnel-nya. Ini this is the vortex James. I'm showing you the vortex to 2030. Saudara, ini adalah vortex waktu. Nah, masalahnya gini saudara. Kalau saudara misalnya punya mesin waktu, apa yang akan saudara lakukan? Nah makanya saudara, kita percaya sekali bahwa pada waktu ini kalau kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah, maka kita sekali lagi harus melakukan persiapan dengan baik. Time Machine 2030, kita sudah banyak bicarakan ini, apa yang harus kita lakukan, persiapan-persiapan apa, mimpi-mimpi juga sudah mulai dibangun. Nah kalau saudara misalnya baru pertama kali mendengarkan apa yang kami katakan Time Machine 2030, saudara nanti bisa refer kembali kepada rekaman yang ada di Facebook atau di YouTube atau cek anugerahchurch.org dan di sana kami akan menjelaskan banyak hal. Nah gini Deb, saya sudah menemukan cara untuk kembali ke masa lalu. Keren gak? Kok kayaknya saudara gak peduli? Gimana tuh gitu? Saya sudah menemukan cara untuk kembali ke masa lalu. Pengen tahu gak? Kalau misalnya masa lalu Bapak Ibu sekalian bisa saudara datang ke sana, apa yang akan saudara lakukan? Memperbaiki diri. Berapa banyak yang akan memperbaiki diri? Coba lihat angkat tangan. Saya akan memperbaiki diri saya, saudara ya. Berapa banyak yang berkata, oh saya puas dengan masa lalu saya. Oh it's good kalau saudara puas, berarti saudara sudah melakukan hal yang benar di sana. Hasilnya kelihatan sekarang ini, betul enggak? Karena masa lalu itu akan memproduksi masa kini. Ya. Tetapi kalau saudara adalah bagian daripada orang-orang yang berkata, Pastor Daniel, saya muak dengan masa lalu saya jijik dengan masa lalu saya enggak mau itu terjadi dengan anak cucu saya. Maka dengar baik-baik, perbaiki masa kinimu supaya masa depanmu itu berubah. Amin. Amin. Mau lihat masa lalu saudara? Ya, saya bisa kembali ke masa lalu saya. Coba, kamu kok bingung sih? Ya bingung lah. Oke, coba keluarkan kalau nggak percaya. Yang penemunya kan kamu bukan aku. Ya, satu-satu ya. Nah ini masa lalu saya saudara. Nah. Maksudnya lihat foto. Yang penting masa lalu. Jadi saudara ini masa lalu kami, tentunya kami capture dan yang ditujukan bukan yang pukul-pukulan atau teriak-teriakan enggak ya saudara ya. Ini yang bagus aja dulu oke supaya enggak kaget. Nah hari ini Angelin tidak sedang ulang tahun. Tetapi saya postkan ini di Instagram saya waktu dia berusia 19 tahun di bulan April yang silam saudara ya. Foto ini masih ingat gak? Diambil pada waktu apa? Pulang gereja ya? Pulang gereja. Hari Minggu. Yang motret siapa yo? Di studionya Papa yang motret. Pak Hendrata yang motret. Saudara ya. Jadi percayalah bahwa di dalam setiap kehidupan kita sebenarnya Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita membuat keputusan. Saat-saat itu keuangan kami gak terlalu baik saudara. Kelihatan sih modelku jelek banget ya. Saat itu saudara ada beberapa bisnis yang lagi macet, kami belum pelayanan full time. Ada beberapa bisnis macet, ada tagihan yang belum bisa dibayar. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita percaya saudara bahwa rupanya di masa depan Daniel di tahun 2009 berkata kepada Daniel itu, bro, everything will be alright. Amin. Ada amin ya? Kadang-kadang kita sendiri berkata, Tuhan bisa nggak sih gua menjalani besok? Ya. Saudara harus berani untuk hidup di dalam kacamata kebenaran, tidak saja diam di dalam fakta yang ada. Karena fakta seringkali akan membawa saudara di dalam satu kegalauan yang sangat luar biasa. Karena iblis itu bisa menembakkan panah-panah api kebohongan. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau saudara diam di dalam satu kebenaran akan Kristus Yesus. Dan dia berkata bahwa everything will be alright. Saudara saya percaya bahwa everything shall be or will be alright. Semuanya tentu akan baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Waktu itu umur berapa tau kamu?
Aduh, ini kapan ya? 19 tahun yang silam dia. 19 tahun yang lalu, nanti jadi ketahuan Oh no, umurku. berarti 18 tahun yang silam. 18, Angel hampir setahun ya. That's right. So, 44 tahun kurangi 18 berapa guys? 30, oh no, 20. 26. Wow. Biar kucel tapi cantik kan. Nah, jadi makanya itu inner beauty saudara ya. Jangan cuma cantik yang makeup, cari yang makeupnya tebel. Karena kalau dihapus saudara pangling gitu ya. Bahkan saudara ya, handphonemu aja nggak kenali saudara, itu celaka saudara. Betul ya? Betul ya? Time masa lalu, time capsule saya yang kedua. Tolong keluarkan, pencet 1. Nah, ya, tahu nggak, kenal nggak ini siapa? Saudara, ini James. Pada waktu berumur kalau nggak salah sekitar 7 bulan ini saudara ya. Foto itu memang terpostingkan di Facebook di tahun 2015, tetapi percaya sama saja deh. Sama saya itu saudara ya. Bahwa foto ini diambil pada waktu James berumur 7 bulan. Saudara, berarti saya umur berapa tuh ya? 10 years ago. 30, saya masih 35 saudara. Wow, amazing man. 36. Saudara luar biasa banget gitu. Jadi sekali lagi, keputusan apa yang akan saudara ambil di tengah-tengah semua serba kesibukan yang seakan-akan saudara berkata nggak mungkin saya bisa punya quality time dengan keluarga saya. Itu kamu lagi ngapain sama James? Kita habis berenang. Oke. Kita habis berenang, kita capture momen itu saudara dan kita nikmati ya. Walaupun sekali lagi tahun 2010 ada baru saja Tuhan memulihkan pelayanan kami. Pelayanan kami sudah berjalan selama perjalanan full time selama 14 tahun. Dan masa-masa itu belum tentu juga mudah sekali. Karena ada banyak tagihan-tagihan yang dibandingkan dengan waktu saya berusia, berapa nih? Sekitar 29 tahun, tagihannya juga lebih gede. Saudara, proyek-proyek yang kami jalani juga lebih gede. Church makeover aja itu waktu itu mungkin baru berjalan 6 biji. Saudara, sekarang puji Tuhan. 10 tahun kemudian, Bapak Ibu sekalian, church makeover sekarang nomor berapa Pak Michael? Dan kita mau kerjakan yang proyek ke-70 bukan? Sampai akhir tahun ini akan proyek ke-80. Kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak adikku sayang, kita belum tahu saudara, program itu belum ada. Sekarang puji Tuhan, program adikku sayang ada berapa murid, mana Yolanda? 600. Ada 600 anak-anak murid yang kami berikan beasiswa di seluruh Indonesia. Yes. Saudara, dan ada berapa banyak anak-anak yang kita kuliahkan? 10. 11 tepatnya saudara. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Yeah. Jadi waktu itu kalau saya lagi depresi, saya katakan, bro, everything will be alright. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sekarang saudara, time kapsul kami yang terakhir, silakan ceritakan. Mana fotonya? Nah, ini bulan Juni kemarin ya, waktu liburan anak-anak sekolah, kami diberi Tuhan kesempatan untuk bisa pergi berlibur di negeri China, sekalian juga menilik beberapa gereja di sana saudara ya, dan merupakan suatu kesempatan yang luar biasa karena Angel juga libur, James libur, jadi kita bisa berkumpul bersama kembali. Saudara ya, sekarang dengan Angelin sudah kuliah di Singapura, jarang bisa ketemu gitu saudara ya. Jadi momen-momen di mana kami bisa komplit sebagai satu keluarga, 4 orang kumpul itu sangat kami nanti-nantikan dan sangat kami hargai saudara. Nah saudara, kemudian kita akan lihat apa yang terjadi di Alkitab. Jadi kita tahu ya, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk meluangkan waktu dengan anak-anak kita. Supaya kita bisa bukan hanya mendidik mereka, mendisiplinkan mereka, tapi bisa bermain-main dengan mereka, belajar bersama dengan mereka. Dan ketika semua itu terjadi, kita bisa menanamkan value-value atau nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan mereka. Nah di Alkitab ada beberapa contoh ayah yang tidak memuridkan anaknya dengan baik. Dan sebagai hasilnya itu wah luar biasa jelek gitu saudara ya. Jadi luar biasa itu ada 2 arti, bisa luar biasa baik, bisa luar biasa jelek gitu saudara ya. Contohnya Daud saudara. Sebagai raja dia luar biasa memerintah, hebat. Tapi sebagai ayah dia buruk saudara. Kenapa dikatakan buruk? Karena saudara dia tidak terlalu mau meluangkan waktu untuk mengajari anak-anaknya. Sehingga kita baca dari kisah kehidupan Daud, bagaimana ada putrinya namanya Tamar diperkosa oleh kakak tirinya gitu saudara ya. Itu Daud diem aja, gak dilakukan tindakan apa-apa, sehingga kakak kandung dari Tamar ini kemudian jengkel dan dendam kepada kakak tiri yang memperkosa adiknya ya. Amnon ya, kakak kandungnya namanya Absalom, dan karena dia marah dia bunuh itu kakak tirinya saudara, adik tirinya Amnon itu saudara ya. Dan kemudian setelah itu kita lihat juga bagaimana Absalom ini tetap
nggak terima setelah itu, saudara, dia memberontak terhadap bapaknya sendiri, kerajaan Daud direbut dari tangan Daud, dan semua itu terjadi karena apa? Karena Daud tidak pernah mau meluangkan waktu untuk quality time sama anak-anaknya. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mengurusi kerajaannya, dengan perpolitikan. Ya, beberapa orang mungkin terlalu sibuk dengan pelayanan sampai nggak punya waktu yang baik sama anak-anaknya. Contoh yang berikutnya, ada Imam Eli. Imam Eli tidak memuridkan anak-anaknya, saudara ya. Oh ya, poin yang kedua, Salomo menghasilkan Rehabeam. Nah itu juga gitu, Salomo kurang meluangkan waktu sama anak-anaknya, sehingga Rehabeam ini ketika akhirnya dia naik menjadi raja, bukan raja yang bijaksana. Sehingga akhirnya kerajaan Israel terbelah menjadi dua, itu karena Rehabeam, saudara ya. Imam Eli, nah ini untuk orang-orang yang pelayanan. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita sudah pelayanan, keluarga kita akan baik-baik aja. Kalau papa mamanya hamba Tuhan, otomatis anak-anaknya akan baik-baik saja. Tidak ada yang namanya otomatis. Lihat kanan kiri saudara, bilang gak ada yang namanya otomatis. Gak ada yang namanya otomatis. Ya. Anak hamba Tuhan pun kalau tidak dididik, kalau orang tuanya tidak pernah meluangkan waktu, quality time bersama dengan mereka, mereka juga gak akan jadi anak yang baik. Tidak ada yang otomatis. Saudara, Imam Eli tidak memuridkan anak-anaknya sehingga Hofni dan Pinehas ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran bahkan di bait Allah, saudara. Bagaimana mereka mengkorupsi persembahan-persembahan yang masuk, dinikmati untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita juga melihat mereka bisa meniduri wanita-wanita yang datang untuk berdoa ke bait Allah, saudara. Dan itu adalah sesuatu kekejian di mata Tuhan kalau sampai di bait Allah terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya, dan kita jangan pikir, oh itu kan masa lalu, itu kan perjanjian lama. Buka mata baik-baik, terjadi juga dalam perjanjian baru. Ada amin saudara ya. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Yosua, kalau kita lihat contohnya, bukan Joshua bin Nun di sini dan bukan Yosua Trisutrisno saudara ya. Ini Yosua bin Nun yang asli yang di Alkitab saudara ya. Dia tidak mempersiapkan generasi penerusnya. Sebagaimana Musa telah mempersiapkan dia sehingga dia siap ketika mengambil alih kepemimpinan waktu Musa meninggal. Tetapi Yosua tidak mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya. Sehingga ketika Yosua sudah meninggal, orang Israel kebingungan dan mereka kemudian berkata, aku minta raja. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan sebagai raja mereka. Tapi mereka minta raja yang kelihatan wujud dan rupanya. Dimana nanti akhirnya mereka juga merasa sesak karena raja-raja itu banyak yang juga gak baik saudara ya. Dan menyesal. Haleluya. Saudara kalau bertanya lalu apa yang harus kami lakukan? Mari kita lihat beberapa poin ke depan. Yang pertama, saudara ini sangat penting sekali. Mengertilah bahwa hidup itu saudara punya pilihan. Katakan saya punya pilihan. Saya punya You pilihan. have option. Jangan pernah berkata bahwa saya terdesak, saudara. Ya, kalau mulai terdesak, cari orang-orang yang dapat membantu supaya mengentaskan benang kusut saudara. Jangan cuma berdiam diri saja, ya. Yang pertama, miliki keseimbangan hidup dan invest quality time bersama dengan keluargamu. Saudara, quality time itu harus direncanakan. Quality time tidak bisa datang begitu saja. Quality time bisa juga datang pada waktu misalnya saudara mulai membuat keputusan atas beberapa hal yang belum pernah terjadi misalnya. Misalnya hari-hari penting dalam kehidupan keluarga kita, hari di mana anak saudara lahir, saya berharap di antara jemaat Anugerah Church kalaupun saudara harus bekerja minta cuti dong. Saudara ya, staf kami aja kalau misalnya ada yang mau melahirkan, padahal bukan perempuannya saudara, kami sengaja izinkan mereka bercuti. Misalnya salah satu orang, misalnya Samuel yang biasa di live streaming, sekarang lagi ada di Solo bersama dengan istrinya saudara, karena anaknya baru 2 bulan. Saudara, ini penting sekali untuk saudara pun sebagai seorang pemimpin atau pemilik perusahaan untuk mengerti dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang saudara pimpin. Yang percaya katakan amin. Jadi artinya ada suatu kualitas yang harus kita pelajari, yaitu untuk menjadi available. Katakan available. Available. Available ini adalah salah satu nilai atau values yang kami tanamkan di gereja anugerah. Saudara, A itu berarti available anugerahnya. Kemudian yang kedua, nah ini pentingnya peran seorang pemimpin. Katakan pemimpin. Pemimpin. Pemimpin dalam sebuah keluarga adalah seorang ayah. Ini nakodahnya, kaptennya saudara ya. Namun demikian tidak bisa kita hanya berkata kalau gitu semua yang papa katakan pasti benar. Oh tidak saudara. Diperlukan kerjasama yang benar antara seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga dan juga istrinya. Makanya firman Tuhan mengatakan temukan suami atau istri yang sepadan. Jangan cari yang satunya
konglomerat, yang satunya kolong melarat, saudara. Ini susah banget. Yang satunya sekolah S3, yang satunya sekolah S1 aja, yaitu SD, saudara. Susah banget. Nggak nyambung, saudara. Nggak bisa connect nanti. Ini nggak sepadan. Ayah mempersiapkan anak-anaknya menjadi generasi penerus yang tangguh, saudara. Jadi seorang ayah ini luar biasa banget. Katakan ayah luar biasa. Ayah luar biasa. Coba lihat, cari ayah di sekeliling saudara, walaupun saudara bukan anaknya. Tetapi katakan kepada mereka, katakan kepada ayah itu, kamu sebagai ayah, kamu pasti luar biasa. Saudara yang ada di rumah, kalau engkau adalah ayah, saya katakan saudara adalah ayah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Ayah itu tangguh. Ayah itu nggak gampang menyerah. Ayah itu akan mengatakan kepada anaknya, nak lu jatuh bangkit, coba lagi. Nak nggak boleh give up. Nak kamu pasti bisa. Nak Tuhan punya hal-hal yang luar biasa yang pasti akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu. Seorang ayah itu sangat wajib sekali untuk menanamkan ketangguhan dan kemudian menanamkan kata-kata afirmatif dan asertif kepada anaknya untuk mendorong supaya anaknya nggak give up dalam kehidupan. Bagaimana dengan seorang mama? Kalau seorang mama terkenalnya itu memberikan kasih sayang, ya kan, sampai ada lagunya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Ya. Coba lihat dong, coba lihat. Cari mama-mama di sekeliling saudara. Ya. Mama. Kalau suami ada di sana, peluk dong istrimu. Katakan thank you darling. Sudah belum? Pak Andrew? Ayo dong, kasih contoh yang baik. Sikat Jo. Iya. Ya, saudari atau ibu-ibu di luar sana, percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati anak-anakmu karena adanya kehidupanmu. Amin. Nah, Seorang saudara, ibu itu memberikan kasih sayang yang membentuk kepribadian yang tekun, saudara ya. Dari seorang ibu, anak itu belajar bagaimana supaya tekun dalam menjalani kehidupannya. Karena kan ibu gitu, saudara ya. Ada nggak ada pembantu, dia tetap harus bangun pagi, nyiapin sarapan buat keluarganya, ya kan, saudara. Tetap capek nggak capek, tetap harus pergi belanja bahan makanan, ya. Tetap harus nyuci baju dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tekun, saudara. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Otak manusia diciptakan oleh Tuhan itu ada dua sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Betul nggak ya? Walaupun saudara nggak pernah melihat otak saudara, percaya deh. Jadi nggak perlu lagi saudara berkata, gue nggak percaya. Kalau gue nggak lihat, gue nggak mungkin percaya bahwa otak gue ada dua sisi. Terserah saudara ya. Saudara mau buka sekarang juga terserah. Silakan. Kalau nggak gitu percaya saja. Nah, otak kiri saudara, seorang laki-laki atau seorang papa biasanya kebanyakan menggunakan sistem berpikir otak kiri. Yang mana ada rasional, saudara ya. Ada logika, saudara. Dan di mana ini yang ditularkan kepada anak-anaknya. Sedangkan otak kanan biasanya kebanyakan cara berpikir seorang wanita atau mama adalah menggunakan otak kanan. Ada imajinasi, ya, ada seni, ada rasa, saudara ya. Ada bahasa. Jadi ini pada waktu dikombinasikan, makanya pendidikan keluarga yang benar bukan mama saja. Bukan papa saja, tetapi diperlukan keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan yang anak-anak bisa dapatkan secara seutuhnya dari adanya kehadiran kedua orang tua, yaitu ada papa dan ada mama. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Nah, saudara, sekarang kita akan buka firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ini ada janji firman Tuhan tentang berkat generasi, saudara. Kita baca bersama-sama. Di screen sudah ada. 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, kita lihat ya bahwa
Ada ayat lain yang juga berkata, kalau Tuhan tidak berkenan kepada hidup seseorang yang di luar Tuhan, maka orang itu akan dikutuk. Tapi kutukan itu cuma bisa berlangsung 3 sampai 4 generasi, saudara. Sedangkan kalau ada orang yang percaya sama Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, ya orang yang mempunyai perjanjian dengan Tuhan, kasih setia Tuhan itu, saudara, tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan, bahkan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita ini mewarisi berkat generasi. Lihat kanan kirimu, bilang mewarisi berkat generasi. Mewarisi berkat generasi. Ya, apalagi kalau sekarang kita sebagai orang tua mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai yang selalu kami dengung-dengungkan itu, saudara. Percayalah bahwa anak-anakmu mewarisi berkat generasi. Amin. Ada amin, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita lompat ke slide yang ke-13 dulu, ya. Nah, poin berikutnya ini berbicara, tadi saya katakan quality time bukan saja tentang liburan, mobil baru, rumah baru, pakaian baru, atau handphone baru, atau semuanya menyenangkan. Tetapi quality time itu juga berlaku untuk pendidikan, saudara. Ya, makanya tadi dikatakan ada didikan antara ayah dan ibu. Mendidik caranya bagaimana, Pastor Daniel? Pastikan, keluarkan slide-nya, slide ke-13 atau 12, mendidik dengan tegas dan bukan dengan kekerasan. Saudara, di paradigma lama atau orang-orang tua kita, ya, biasanya orang tua lebih percaya saya harus didik anak saya dengan keras. Apa yang ngomong gitu biasanya? Kalau nggak keras, mau jadi apa? Jadi banci nanti. Betul nggak? Banci bukan bajing. Menjadi banci nanti anak saya, menjadi lembek. Betul nggak? Makanya saudara, kebanyakan anak-anak zaman dulu, ini with all due respect kepada semua papa, kepada semua ayah. Generasi saya dan bahkan sebelum-sebelumnya, saudara. Semakin ke sana, semakin seperti kalau kita pikir, dan ini kami tulis dalam buku kami, seakan-akan anak itu diperlakukan kayak masuk dalam camp tahanan militer. Dipukul, ditendang, dilempar kursi, betul enggak? Ya, ditempeleng, dibogem, saudara, disetrum, betul enggak? Ya, dan bahkan macam-macam lagi, saudara. Enggak beda dengan camp tahanan militer. Betul enggak? Nah, tetapi ini bukan cara yang benar. Kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Dengar baik-baik, saya ulang, ini serius sekali, saudara. Kekerasan ini bukan cara yang benar untuk mendidik seorang anak. Tetapi anak kita, kalau saudara mau quality time, yaitu undivided attention, saudara mau nggak mau harus invest time untuk tegas. Tegas itu kayak apa? Kita sudah ngelihat bagaimana Presiden Indonesia yang saat ini, Bapak Presiden Jokowi itu tegas banget. Tegas itu maksudnya bagaimana? Ada peraturan, ada konsekuensi. Saudara, anak harus didudukkan untuk bicara, mengerti dulu. Ini perlu waktu, Bapak Ibu sekalian. Anakmu nggak bisa dikasih pengertian hanya terus dengan video WhatsApp call. Nggak bisa. Saudara dan saya harus mau duduk untuk merencanakan sesuatu dengan anak saudara dan memberitahukan, nak ini loh batasnya ya. Batasnya ini nak, kalau kamu keluar dari sini nanti kamu kejegur jurang. Anak saudara harus dikasih pengertian itu. Kadang-kadang anak kita nggak ngerti, Pak, jurang itu apa. Kadang-kadang belum dikasih tahu anaknya sudah kakinya dikeluarin dan kemudian dipukulin. Sebenarnya yang salah siapa? Kebanyakan inilah cara didik kebanyakan orang tua yang kebawa sampai dengan hari ini, saudara. Bila perlu, saudara harus turun dari bersama dengan anak saudara pelan-pelan ke bawah sampai ke lembah jurang itu dan tunjukkan, nak kamu lihat di sana. Kira-kira jadinya apa kamu kalau kamu jatuh dari 60 meter sampai ke bawah? Anak tidak mengerti, saudara. Kerap kali pada waktu kami juga melakukan banyak kesalahan loh. Jujur bicara, saya pribadi banyak melakukan banyak kesalahan. Dan kemudian pada waktu kami mulai tanya kepada anak kami, pada waktu setelah saya pukul, setelah saya bentak, setelah saya marahin. Kamu ngerti nggak salah kamu apa? Nggak ngerti. Kita tambah jengkel. Kita nggak ngerti, saudara. Mereka nggak ngerti, kita tambah jengkel, kita tambah emosi. Kamu kok bodoh banget. Udah mulai kata keras keluar. Nggak ngerti, ditempeleng, saudara. Dimasukkan kamar gelap. Kok ini diam semua, merasa bersalah Tiba-tiba semua ya. Sunyi, senyap, hening, silent night. Betul saudara ya. Padahal anak kita pada waktu dia ngomong nggak ngerti, dia benar-benar tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu salah.
Nggak ngerti. Makanya orang tua perlu mengatakan ulang berulang. Itu cara firman Tuhan. Seorang ahli bahkan menjelaskan ulang berulang itu minimal 30 kali. Baru anak itu bisa ngerti dan itu pun masih. Mama saya paling gampang saudara menjadi seperti radio rusak. Yang tombol off-nya itu tiba-tiba rusak, nggak bisa berhenti. Tapi saya berkata kepada istri saya, kamu harus bersyukur pada mama saya. Kalau saya itu tidak hidup dengan sembarangan karena radio rusak mama saya. Ada amin saudara? Amin. Tegas itu artinya ada aturan, ada batasan. Dan ada konsekuensi. Dan konsekuensi bukan hukuman. Anak saudara bukan tahanan. Anak saudara bukan pesakitan. Anak saudara harus dibuat mengerti salahnya apa dengan cara grounded dia. Tarik privilege-nya. Tidak boleh keluar bersama dengan teman-temannya. Tetapi kemudian nanti Pastor Debbie akan jelaskan. Kasih aktivitas yang bermutu. Bukan dikucilkan saudara. Kalau dikucilkan lagi-lagi ini nggak beda dengan tahanan militer. Zaman sekarang ada cara interogasi yang luar biasa. Diemin 1 minggu dalam ruangan, nggak ketemu orang itu jadi gila saudara. Ya, jelas ya. Kekerasan berikutnya ini biasanya berhubungan dengan verbal. Pastor Daniel saya nggak mukul kok. Tapi saya cuma ngata-ngatain, ya sama aja saudara. Kata-kata saudara bisa setajam pisau, setajam silat. Dan setiap kata-kata itu akan membentuk pribadinya. Dan apa yang saudara lihat tentang kehidupan dia adalah wujud daripada kata-kata yang saudara dan saya selama bertahun-tahun tabur dalam kehidupannya. Verbal atau fisik atau siksaan. Rumah tangga saudara bukan kamp tahanan militer. Yang percaya katakan amin. Amin. Tetapi juga berarti orang tua perlu sinkronisasi. Termasuk orang tua tidak boleh buatin PR anaknya. Mama tidak boleh sembunyi-sembunyi, jangan bilang papa ya. Mama belikan kamu handphone baru, diem aja. Pakai pas kamu lagi di sekolah, jangan di rumah. Kalau di rumah ada papa, pakai handphone yang butut itu loh. Yang nyambung wifi-nya susah. Oke, karena mama cinta kamu, papa jahat memang. Rusak anaknya. Celaka saudara. Mama-mama seperti ini yang membunuh masa depan anaknya. Dengar baik-baik. Saudara pilih sekarang, firman Tuhan mengatakan, kamu dan saya diperhadapkan 2 pilihan. Yang pertama, kutuk. Yang kedua, kehidupan. Atau berkat. Kutuk dan kematian atau berkat. Saudara mau pilih yang mana? Kalau kita mau ada quality time, ada rencana Tuhan yang baik. Tentunya kita pasti mengharapkan ada berkat. Kalau mau berkat, ayo kita lakukan bersama-sama. Saudara susah untuk berubah sendirian kan? Tetapi bersama dengan satu gereja kita semua dapat berubah. Amen. Yang percaya katakan amin. Amen. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, memang benar saudara yang ngajari anak tuh harus ulang berulang. James itu sekarang udah 9 tahun saudara. Setiap pagi atau malam mau tidur saya harus cek sama dia. Sudah clean up? Sudah sikat gigi? Sudah. Coba mami bau gitu kan saudara ya. Terus saya suruh dia untuk tiupkan dari mulutnya gitu saudara. Nah ketika gitu, kok gak bau odol? Tadi sikat giginya pakai odol gak? Oh iya lupa Ya, katanya gitu saudara. minimal kamu gak pingsan lah. Iya. Kadang-kadang kalau pagi hampir pingsan juga saudara ya. Nah cuman maksudnya tuh saya sampai gini, ya ampun James, mami tuh ajarin kamu setiap hari sudah 9 tahun lebih. Masa kamu lupa nak? Saya tuh bilang gitu. Itu menunjukkan bahwa namanya juga anak-anak. Dia bisa saja lupa atau dia memang sengaja lupa. Siapa tahu gak dicek gitu kan saudara. Jadi kita sebagai orang tua harus tekun, mama tekun menjalankan itu. Terus sampai dia menyadari sikat gigi adalah sebuah kebutuhan. Aku tidak perlu diingatkan lagi. Karena kalau aku gak sikat gigi aku malu kalau ngomong sama teman-temanku. Nanti kalau gigiku gak putih, kalau gigiku bolong yang rugi aku. Sampai dia bisa ngerti itu mencapai tahap kedewasaan. Kita orang tua sudah bisa mundur saudara, lepas gak usah dicek lagi. Coba tiupkan gitu ya, gak enak lah ditiup-tiup terus saudara ya. Nah seperti itu saudara. Nah kita masuk kepada Efesus 6 ayat 1 dan 4. Kita gak perlu baca satu persatu karena waktu saudara. Tetapi di sini keluarkan Efesus 6 1 sampai dengan 4. Ayat 1 sampai dengan 3 ini lebih banyak sekali saudara dan saya. Bahkan saya sering tunjukin kepada anak saya. Nih baca, jadi kalau papa keras sama kamu gak boleh nyalakan papa. Karena ini adalah tanggung jawab papa pada hidup kamu dan kamu harus tutup mulut, nurut.
Betul nggak? Nah di sini dikatakan anak taatilah orang tuamu, yang kedua hormatilah ayah dan ibumu. Saudara, kita mesti mengerti konteks ini. Ayat pertama berbicara tentang anak-anak yang di bawah umur. Katakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Di bawah umur itu minimal di bawah 18 tahun, ada jenjang lagi yang kedua di bawah 21 tahun, di bawah 25 tahun. Saudara, kita harus mengerti ini. Jadi mendekati usia-usia seperti itu, orang tua seharusnya mulai mengambil sikap pelan-pelan mundur dari kehidupan anaknya. Kalau tidak, anak saudara nggak bisa menjadi dewasa. Ya, yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kalau anak-anak yang sudah masuk level dewasa, terutama yang sudah menikah, saran dari kami adalah orang tua jangan turut campur dalam pernikahan anakmu. Anak wajib menghormati orang tua, tetapi tidak dalam konteks mentaati setiap kata-kata apa yang menjadi kehendak orang tua. Karena apa? Sekarang anak mempunyai jalan kehidupannya dengan pasangan kehidupannya. Kalau misalnya saudara masih masuk dalam satu ranah family business, maka buat peraturan yang jelas. Kapan harus ngomong soal bisnis? Kapan masalah keluarga? Jangan dicampur jadi satu kayak gado-gado, saudara. Itu ribut gak karu-karuan dan gak enak banget. Jadi mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Dengan cara seperti itu, maka kita akan mempunyai quality time yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian juga jangan lupa bahwa ada ayat yang keempat nih saudara ya. Jadi kita kebanyakan orang tua suka nunjukin ayat 1-3 yang adalah ditujukan untuk anak-anak. Yes. Tapi kita lupa ada ayat keempatnya, kita baca sama-sama. Terutama bapak-bapak yang keras suaranya. 2, 3. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah dalam hati mereka. Kenapa seorang anak bisa sampai marah sama bapaknya? Karena bapaknya yaitu tadi pakai sistem militer, ya kan, abusive, ya kan, suka mukul dan lain sebagainya, suka ngata-ngatain yang buruk, ya kan, melukai hati anaknya. Dan ketika hati anak luka, saudara harus tahu, orang yang luka melukai orang lain. Ya. Engkau sedang menciptakan monster-monster masa depan yang kemudian akan melukai pasangan hidup mereka. Yang kemudian juga akan melukai anak-anak mereka. Apa kita mau anak cucu kita turun-temurun mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Tidak. Kalau tidak, harus berhenti dari sekarang. Harus berhenti dengan kita. Harus berhenti dengan saya. Katakan, harus berhenti dengan saya. Harus berhenti dengan saya. Artinya apa? Saya tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak-anak saya. Saya akan mengajarkan kepada mereka dengan penuh kasih. Mengajarkan kepada mereka ajaran dan nasihat Tuhan itu seperti apa. Amin saudara. Ya. Dan ternyata itu gini lebih juga. efektif. Yes. Kalau orang tua mau marah dengan anaknya, mikir dulu. Saya udah pernah omongin belum? Kalau sudah, saudara masih mungkin punya kesempatan atau hak untuk marah. Tapi pertanyaan yang kedua, sudah 30 kali belum? Kalau belum, berarti tahan mulut, berarti saudara belum mengerjakan tugasmu dengan baik. Nah tetapi saudara, ada beberapa hal yang anak-anak bisa lakukan dan saya sangat tegas banget. Saya akan pukul dengan keras pantat dan kakinya. Misalnya kami tinggal di sebuah apartemen saudara ya, lantainya cukup tinggi. Dan kalau anak kami terutama pada waktu mereka masih jauh lebih belia, di bawah 5 tahun atau di bawah 9 tahun saudara, peraturan rumah tangga kami, kamu gak boleh keluar ke balkon. Ini penting sekali saudara ya. Dan pada waktu mereka keluar kadang-kadang anak-anak gak ngerti, semakin dilarang semakin mencoba. Dan tetapi kita harus pelan-pelan kasih tahu. Dan kita harus kasih konsekuensi, kalau kamu keluar, Papa marah sama kamu dan Papa bisa pukul pantat atau kaki kamu dengan sangat keras. Tetapi kita harus wajar saudara ya, bukan berarti seperti tenaga Mike Tyson dikeluarkan semua, jebret gitu enggak saudara ya. Saya pukul kakinya dengan begitu keras atau pada waktu naik meja kaca. Saudara, ini peraturan-peraturan dalam rumah tangga kami yang sangat basic dan kami lakukan dengan tegas. Karena itu membahayakan keselamatan nyawanya. Menghancurkan tubuhnya secara fisik saudara. Kita enggak mau anak kita cacat. Jadi kita pukul, tetapi supaya dia nangis, it's okay, tetapi dia akan ingat, tetapi nggak tiap hari dicari kesempatan untuk saya pukul anak saya pukul anak saya. Ya, tetapi setelah itu fokuskan kepada rekonsiliasi, saudara. Minta anak untuk membuat pengungkapan perasaan. Kadang-kadang anak kita bisa mengatakan, saya marah sama papa. Saudara nggak bisa marah balik.
Izinkan mereka untuk mengungkapkan perasaan itu, opini itu. Bahkan pada waktu mereka misalnya sudah mengerti, saudara harus juga berkata, papa juga minta maaf sama kamu. Karena itu membahayakan hidup kamu, nak. Papa wajib memeluk anaknya dan kemudian memberikan pengertian dan berkata, papa juga minta maaf. Dan kamu juga harus mau belajar minta maaf. Ini penting banget, saudara. Ada amin? Ya, saudara diberkati? Ya. Ya, saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Tim musik juga boleh balik ke tempatnya masing-masing. Ya, kita akan tutup dengan slide yang terakhir. Wahyu 1 ayat 8 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Saudara, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini dengan baik. Pergunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini masih punya keluarga, luangkan waktu yang baik dengan keluargamu. Amin, saudara. Meskipun mungkin gak bisa pergi liburan ke luar negeri, gak bisa pergi liburan keluar pulau, keluar kota, ya enggak apa-apa. Di pinggir danau, dekat rumahmu juga enggak apa-apa, saudara. Empang, ya. Bu, namanya bukan danau. empang Ya. Duduk-duduk di sana, menggelar tikar, bawa roti, ya, tidur-tiduran sambil ketawa-ketawa di sana, bercanda, enggak apa-apa, saudara. Waktu yang berkualitas tidak harus mahal. Ada amin, saudara. Tapi yang penting ada kemauan untuk melakukannya. Bahkan saudara, ya, ada quality time kami di rumah yang cuma sekedar gelar tenda. James itu kan punya tendaan gitu, saudara. Angel pun juga punya waktu kecil dulu. Kita pasang di dalam rumah, di ruang tamu kita, terus kita masuk ke dalamnya bersama-sama. Keruntelan bahasa Jawanya, saudara, ya. Jadi sesek-sesekan, dempet-dempetan. Tapi itu adalah memori yang indah yang sedang kita bentuk bersama anak-anak kita. Dan itu menjadi tabungan jiwa mereka. Supaya nanti ketika mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi orang-orang yang utuh. Jiwanya tidak sakit. Amin, saudara. Jiwanya utuh dan bisa membawa pemulihan buat orang-orang yang lain. Tidak membawa luka dalam hati dan hidup mereka. Itu akan menjadi sumbangsi kita untuk masa depan bangsa Indonesia, masa depan kerajaan sorga yang percaya katakan amin. Masa depan bangsa ini, saudara, masa depan dunia, ya, itu akan menjadi sumbangsi kita bersama. Mari kita tutup.